Baik pemirsa, kami hadirkan kembali ke hadapan Anda. Ini merupakan rangkaian, rentetan atau deretan kasus anak gugat orang tua ke pengadilan. Yang pertama kasus Koswara digugat 3 miliar rupiah oleh anaknya. Koswara yang berusia 85 tahun dilaporkan oleh Deden. Deden ini merupakan anak kandung dari Koswara. Sebabnya tidak terima ayahnya ini menjual tanah warisan sang kakek. Baik, dari kasus Koswara kemudian kita beralih. Ini masih juga kasus Koswara, di mana gugatan ini terdaftar pada 2 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung. Kemudian juga Masitoh anak ketiga menjadi pengacara dari Deden. Masitoh meninggal menjelang persidangan. Ini yang berikutnya, ada cerita juga mengenai ibu digugat anaknya gara-gara berebut harta gonogini. Dewi Firdaus digugat Alfian Prabowo anaknya karena berebut mobil yang dijadikan harta gonogini. Gugatan terdaftar pada Oktober 2020 lalu melalui Pengadilan Negeri Salatiga. Persidangan kemudian juga sudah dimulai pada November tahun 2020 lalu. Alfian ini menggugat karena orang tuanya sering bertikai dalam masa perceraian. Dan ini yang juga sudah sempat kita saksikan tadi dalam tayangan beritanya, ibu berusia 79 tahun digugat 3 anaknya, perkara waris. Hajah Damina berusia 79 tahun digugat 3 anak karena menjual tanah kepada salah seorang cucunya 100 juta rupiah. Angga sang cucu menjual kembali tanah itu senilai 500 juta rupiah kepada orang lain. Ketiga anaknya ini menduga ada rekayasa penjualan tanah. Nah, kasus ini mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Pangkalan, Balai Banyu Asin pada 16 Juli 2020. Baik, kita sudah lihat setidaknya itu merupakan beberapa kabar terakhir, beberapa kasus terakhir di mana anak kemudian melakukan upaya hukum terhadap orang tuanya. Mas Pri, kalau tadi Mas Pri sebelum jeda sudah mendudukkan permasalahan konflik hukum antara anak dengan orang tua ini membagi menjadi 3 hal. Yang terakhir adalah merupakan upaya hukum biasa. Tapi Mas Pri, ini kan ada hubungan darah yang sangat spesial orang tua dengan anak. Jika memang terjadi peristiwa hukum di antara kedua orang ini, kenapa, apakah tidak bisa dilakukan secara kekeluargaan sehingga kemudian harus dilewat jalur hukum, Mas Pri? Ya, itu ideal kita ya Bud ya. Di dalam kenyataan ini hal-hal yang ideal itu terpaksa harus direduksi, harus disederhanakan menjadi yang rasional karena kadang-kadang yang ideal itu sangat sulit terjadi. Ya, secara ideal saya bisa dengan mudah itu menasihati, mbok ya sudah, orang itu orang tua kita, mbok ya sudah kita ini anak beliau kan begitu. Tapi kalau peristiwa itu kita alami dengan kompleksitas yang barangkali publik juga butuh tahu, kita mungkin memang harus mendidik kita bersama untuk memahami konteks situasinya secara lebih detail. Ini pentingnya kita semacam gelar perkara kepada publik. Ini loh sebetulnya yang terjadi. Karena saya membagi hukum itu, saya akan berkonsentrasi kepada soal hukumnya saja, Bu. Karena kalau persoalan domestik itu bisa nanti menjadi pendidikan parenting dan itu butuh diskusi yang agak panjang. Persoalan sosial apalagi. Nah, persoalan hukum itu begini. Ada hukum positif, ada hukum progresif. Hukum progresif ini digagas oleh seorang guru besar hukum namanya Profesor Dr. Satipto Raharjo almarhum. Ini tafsir beliau atas hukum dan anjuran beliau atas hukum. Sebaiknya hukum itu juga berpikir tentang aspek-aspek kemanusiaan. Ya, itu hakim, jaksa dianjurkan memiliki tafsir progresivitas atas kemanusiaan di atas hukum. Itu tafsir beliau yang sekarang masih menjadi pekerjaan rumah besar sekali. Nah, hukum positif itu adalah melihat hukum tidak melihat faktor gender, faktor domestik, tapi melihat faktor peristiwanya murni. Nah, sekarang ini mungkinkah dua genre hukum ini dikombinasi untuk menyelesaikan soal-soal yang betapapun rumit dan konflik sebuah keluarga itu complicated, betapapun ia ada ikatan darah di dalamnya. Apakah tidak ada tafsir-tafsir hukum progresif yang bisa dikenakan? Dan ini membutuhkan keberanian para aparat hukum. Demikian, Bud.
Baik, Pak Thomas juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini. Iya, saya agak setuju dengan Pak ini kan memang Pak Sacipto Raharjo menganjurkan hukum yang progresif ya. Artinya kita jangan melihat hukum itu seperti law in the book ya, bukan seperti pakai kacamata kuda ya. Jadi ini tapi begini, memang susah ideal untuk memutuskan hukum ya. Tapi paling tidak ada 3 yang harus ini, terutama hakim ya. Yang pertama, apakah keputusannya itu sesuai dengan hukum? Ya, apakah sesuai dengan keadilan sosial dan apakah sesuai dengan hati nuraninya? Nah, inilah yang kemudian oleh antara lain Pak Sacipto Raharjo almarhum itu dikembangkan bahwa hukum harus melihat juga sejarah dari kejadiannya, ya, dari hal yang terjadi, dari kearifan lokal dan adat, ya. Ini disatukan jadi sinergi dari berbagai faktor ya, karena tidak lagi kita melihat hukum itu sebagai satu faktor gitu ya. Nah, mungkin bisa dimulai dari kepolisian ya. Kepolisian itu kan dituntut sebagai bijaksana ya. Iya. Kalau di Inggris ya berdirinya kepolisian dan Jerman itu pertama-tama bahwa polisi itu harus punya sifat bijaksana berbagai macam nabi ya. Ada yang keberanian ya, ada yang macam-macam sifat-sifat nabi itu. Bukan berarti polisi harus jadi kiai ya, tapi dia menguasai itu. Nah, ini apakah satu hukum itu setelah dipelajari saat ini layak tidak dilanjutkan gitu ya. Jadi tidak harus menjatuhkan kepada hukum pidana ya. Hukum pidana ini suatu hukum yang memang sangat merusak orang kadang-kadang gitu ya. Harus upaya terakhir baru hukum pidana gitu saya kira. Baik, Ya. Pak Kiai juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini karena ada kondisi ideal di mana semuanya bisa terselesaikan lewat musyawarah dan sebagainya. Tapi kemudian rasanya realitanya itu tidak bisa terjadi dan memang harus diselesaikan lewat jalur hukum. Tapi dari segi pandangan agama, Pak Kiai. Sebenarnya kan di Islam itu ada etika. Etika itu di atas hukum. Jadi hukum itu lebih pada prosedural. Bagaimana dia bisa mencapai sebuah keadilan. Sementara etika ini ada yang mengguidance daripada kesempurnaannya hukum itu. Oleh karena itu sebenarnya urusan seperti hanya gonogini kan semuanya persoalan uang ya. Persoalan harta. Jadi anak-anak itu melawan secara hukum kepada orang tuanya dan menggugat itu karena harta. Nah, oleh karena itu sebenarnya harus dilihat dari cara hidupnya yang hedon itu. Nah, kalau anak-anak diajarin dari awal tentang etika di dalam keluarga, pendidikan, bagaimana menghormati orang tua, dia akan melepaskan, jangankan memang masih belum haknya. Dia masih hak orang tuanya, orangnya masih hidup. Anak itu nggak punya hak. Yang punya hak itu waris setelah meninggal. Makanya di dalam Islam, yang paling rinci dalam Al-Quran itu hukum waris. Pembagian gonogini itu. Karena ini yang paling menimbulkan konflik dan masalah. Ya. Tetapi nyatanya meskipun paling rinci dalam Al-Quran, ternyata ini paling konflik juga. Oleh karena itu, yang bisa mereda ini tidak hukum prosedural tadi. Kalau PGS dan Bapak tadi menyampaikan tentang bagaimana hukum jangan hanya menjadi kacamata kuda, saya pikir ini tarik ke etika saja. Dan etika bagaimana anak kepada orang tua. Jadi jangan melihat benar tidaknya, tetapi etika anak kepada orang tua. Maka harus berani menurut saya ini menolak gugatan yang seperti ini. Itu kalau saya tidak salah juga masuk dalam program Kapolri yang baru, menolak gugatan antara keluarga anak dengan orang tua. Tapi mungkin nanti kita bahas lebih lanjut mengenai hal ini, Pak Kiai, Pak Thomas dan juga Mas PGS. Tapi setelah jeda berikut ini, kami akan segera kembali.